hari ini kita akan belajar tentang peta Karnaugh. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah mempelajari apa itu peta Karnaugh. Jadi ini menjadi salah satu metode dalam menyederhanakan persamaan. Kalau minggu-minggu kemarin kita belajar cara menyederhanakan persamaan dengan cara yang pertama itu dengan tabel kebenaran, dan yang kedua itu dengan hukum aljabar yang berlaku. Kemudian ada juga kita belajar tentang gerbang logika. Nah, kali ini kita belajar tentang peta Karnaugh. Jadi untuk peta Karnaugh ini memang sekumpulan kotak-kotak yang diberikan nama sedemikian rupa. Jadi penamaannya pun itu berdasarkan dari variabelnya dan diletakkan juga sedemikian rupa sehingga dapat mengeliminasi beberapa tabel apabila kotak itu digabung. Kemudian untuk seberapa banyak kita perlu kotaknya, nah itu nanti sama hampir kayak waktu kita menentukan berapa banyak baris di tabel kebenaran. Nah, jadi kalau untuk kotaknya itu adalah 2 pangkat N kombinasi input. Jadi kita punya input berapa? Kalau misalnya kita punya 2 variabel, ya berarti 2 pangkat 2. Oh, ternyata kita hanya perlu 4 kotak saja. Tetapi kalau kita misalnya punya 2 pangkat 3, ya berarti kita permisi. Ya. Presentasinya belum ya? muncul. Sorry. Belum muncul ternyata. Sorry ya. Sebentar. Sudah? Sudah bisa ya? Sudah, Kak. Jadi ini pengertiannya. Ini kita lanjut ke kombinasinya. Jadi saya ulangi kembali, untuk kombinasinya berapa banyak kotak itu memang bergantung dari variabel yang kita punya atau berdasarkan dari inputnya. Kalau misalnya kita punya 2 input berarti 2 pangkat N, yaitu adalah 2 pangkat 2 ada 4. Kemudian kalau misalnya kita punya 3 ya berarti 2 pangkat 3, berarti kita perlu 8 kotak. Kemudian di dalam peta Karnaugh ini kita juga mengenal yang namanya itu adalah tetangga dekat. Jadi tetangga dekat ini maksudnya kalau misalnya ini saling berdekatan, nah jadi itu nanti akan bisa digabungkan menjadi satu sehingga persamaan tersebut itu akan menjadi lebih sederhana. Jadi nanti seperti apa tetangga dekat itu nanti akan kita lihat sama-sama juga. Jadi kalau tetangga dekat ini kotak-kotak yang memiliki satu ataupun lebih variabel yang sama, atau kotak-kotak yang terletak di dalam satu atau lebih bidang yang sama. Nah, untuk bidang itu sendiri itu adalah sekumpulan kotak yang sudah diberi nama berdasarkan variabel inputnya. Nah, kita yang pertama di dalam peta Karnaugh ini memang cocok untuk 2 sampai 6 variabel saja. Tapi kalau misalnya lebih dari itu akan lebih cocok dengan metode Quine-McCluskey-nya. Itu nanti yang akan kita pelajari di hari Jumat supaya teman-teman tidak terlalu banyak materi. Jadi untuk materi peta Karnaugh biar kalian benar-benar paham. Jadi untuk materi metode Quine-McCluskey-nya itu akan saya pisahkan. Sebenarnya itu menjadi satu pertemuan, tetapi kalau untuk satu pertemuan itu menurut saya akan terlalu banyak. Jadi saya pisahkan menjadi 2 saja. Yang pertama, kalau misalnya kita punya 2 variabel input, ya pasti kita sudah punya 4 kombinasi input. Yang pertama, kita punya kotak yang dibutuhkan itu adalah 2 pangkat 2, yaitu adalah 4. Terus kemudian untuk cara penulisan dari kotak-kotak tersebut, Pak, menentukannya itu bagaimana? Kalau misalnya kita punya A dan variabel A dan B, jadi kalau di sini kita punya A,
Kemudian di sini kita B. Nah, kita punya negasi dari A. Di sini negasi ini A. Kemudian di sini negasi B, ini adalah B. Nah, kalau untuk 0, 1, 2, 3 itu ada maksudnya itu adalah desimalnya. Jadi kalau kalian buat tabel kebenaran 0, 0 itu kan desimalnya adalah 0. Kemudian kalau untuk 0, 1 itu desimalnya adalah 1. Maksudnya itu seperti itu. Kemudian untuk penggabungan kotak-kotak untuk dua variabel, nah ketentuannya jika ada dua kotak yang ditandai satu bertetangga dekat itu dapat digabung. Nah, kalau misalnya ada seperti itu yang akan menyatakan satu variabel tunggal. Kemudian kalau misalnya untuk satu kotak yang ditandai satu dan tidak memiliki tetangga dekat, nah itu nanti akan menyatakan dua variabel. Untuk contohnya, misalnya kita punya negasi A n B or A n negasi B. Nah, jadi kita lihat untuk pemetaannya, kita kan mau melihat nih negasi A. Yang pertama negasi A terlebih dahulu. Oh, negasi A ternyata letaknya ada di sini. Kemudian kita lihat B. B itu letaknya adalah, negasi A maksudnya ada di sini. Kemudian untuk B itu maksudnya ada di sini. Jadi kita lihat perpotongannya antara negasi A dan juga B. Oh, berarti kita menuliskannya itu adalah di sini. Jadi untuk peta Karnaugh itu memang untuk penulisan minternya. Jadi yang bernilai 1 itulah yang kita lihat. Kemudian untuk yang persamaan yang kedua, yang di sini itu kita melihat A dan juga negasi B. Jadi A ada di sini, kemudian negasi B kita lihat perpotongannya, berarti ada di sini. Nah, apakah ini bertetangga dekat atau bukan? Nah, kalau seperti ini, diagonal seperti ini tidak disebut sebagai tetangga dekat. Nah, tetangga dekat itu apabila ini di sini ataupun di sini. Nah, itu nanti bisa disederhanakan. Untuk contoh yang kedua, ada negasi A, B, kemudian ada AB. Nah, jadi seperti ini. Negasi A di sini, B-nya di sini ya. Jadi ini perpotongannya kita tulis di sini, kemudian AB nilainya adalah 1,1. Nah, yang seperti ini itulah yang kita sebut sebagai tetangga dekat. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa sederhanakan. Kita lihat nih, variabel apa yang sama. Kalau kita naikkan ke atas, ini ternyata adalah negasi A, dan yang di kotak ini adalah A. Oh, berarti beda. Tapi kalau kita lihat ke sana, kita tarik ke sebelah kiri. Oh, ini ternyata nilai B-nya itu adalah sama. Berarti ini bisa kita sederhanakan sebagai Y sama dengan B, begitu. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Sampai di sini, adakah yang masih bingung? Atau ada yang mau diulang lagi? Bisa diulang, Kak? Bisa diulang, oke. Ini kalau misalnya, ini saya lanjutkan dulu ke contohnya ya. Contohnya kalau misalnya kita ada negasi A, negasi B, ditambah dengan A negasi B, kemudian ada AB. Nah, kita tentukan dulu nih, kita punya berapa variabel? Kita punya 2. Berarti kalau misalnya kita punya 2, mungkin saya lanjutkan buat coret-coret saja ya, Teh, supaya teman-teman juga jelas. Jadi ditunggu sebentar, saya masuk dulu melalui handphone. Ini teman-teman silahkan catat dulu soalnya, jadi nanti kita kerjakan sama-sama.
dengan suara? Oh. Suaranya sudah terdengar jelas? Sudah, Kak. Jadi akan saya mulai. Untuk soalnya tadi kita punya Y sama dengan negasi A, negasi B, diorkan dengan A negasi B, kemudian AB. Jadi kita lihat nih, kita kan punya, jadi 2/2 ya, kita punya 4 kotak. Ini ada A, sini ada B, kemudian ini 01, di sini 01. Kita lihat untuk persamaan yang pertama yang ada di sini. Jadi untuk di sini ini kan negasi A dan juga negasi B. Negasi A letaknya ada di sini, negasi B letaknya ada di sini. Kemudian kita lihat perpotongannya. Perpotongannya ada di kotak sebelah kiri paling atas. Berarti kita inputkan dengan nilai 1. Kemudian kita lihat yang di persamaan kedua. Persamaan kedua kita punya A, N, negasi B. A itu adalah 1, kemudian negasi B itu adalah 0. Berarti letaknya ada di sini. Kemudian kita lihat persamaan yang ketiga, ANB. ANB itu adalah nilainya 1,1. Jadi A di sini, B-nya di sini ya. A di sini, B-nya di sini. Jadi kita tuliskan ada di sini, itu adalah 1. Nah, sekarang kita lihat mana saja yang bertetangga dekat. Jadi kalau bertetangga dekat itu tidak boleh secara diagonal. Jadi misalnya ini dengan ini, itu tidak boleh. Bentar ya, sepertinya saya berhentikan dulu. Oke. Nah ini, jadi yang bertetangga dekat itu adalah yang ini, kemudian ini kan bertetangga dekat dengan ini. Apakah boleh Kak, kalau misalnya yang ini kan dia sudah bertetangga dekat dengan ini, tetapi ditetangga dekatkan lagi dengan yang ini? Boleh, selama yang satunya itu memang belum bertetangga dekatan. Nah, ini nanti perbedaannya itu akan terlihat jelas di contoh yang di variabel 3 variabel atau 4 variabel gitu. Nah, nanti teman-teman jadi bisa membedakan. Kemudian ini ditetangga dekatkan dengan ini. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini bertetangga dekat dengan ini, yang ini ya. Kita lihat yang ini dulu. Kita lihat mana variabelnya yang sama. Kalau kita tarik ke atas, ini nilainya adalah negasi A. Kalau kita tarik ke atas lagi, itu adalah nilainya A. Berarti ini sudah berbeda. Ini tidak bisa. Kemudian kita tarik ke sebelah kiri nih. Oh, ternyata nilainya adalah negasi dari B. Berarti ini lebih sederhana. Kita tuliskan dulu nih. Y sama dengan ini negasi B untuk persamaan yang tetangga dekat yang ini. Kemudian kita lihat tetangga dekat yang satunya. Kalau kita lihat nih, kita tarik ke atas, itu nilainya adalah sama, yaitu adalah A. Tetapi kalau kita lihat ke kiri, nilai B-nya itu berbeda. Berarti nilai yang paling sederhana itu adalah A. Jadi untuk persamaan ini, itu akan lebih sederhana. Persamaannya menjadi sederhana, yaitu adalah negasi B plus A, atau bisa kita tulis juga A or negasi dari B. Nah, bisa jadi seperti ini. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, yang lainnya bagaimana?
Kak, berarti itu tadi syaratnya kalau dia nggak memenuhi pindah ke sampingnya. Kita lihat dulu arahnya ke atas dan juga ke samping. Nanti ini kan karena ini contoh yang sederhana untuk 2 variabel, jadi memang satu-satu. Tapi kalau nanti kita sudah masuk ke 3 variabel, 4 variabel, mungkin teman-teman akan lebih mengerti lagi. Gitu. Jadi sementara saya lanjutkan dulu untuk variabel yang ketiga dan variabel yang keempat supaya teman-teman itu lebih jelas. Itu ya. Oke, jadi ini contoh yang tadi, mana yang bertetangga itu kan sudah saya sebutkan tadi, sudah saya terangkan yang tadi. Jadi yang bertetangga dekat itu yang ini dan juga yang ini. Kemudian kalau untuk ini, coba teman-teman sebutkan, kira-kira ini persamaan yang paling sederhana, Y sama dengan? Sudah mengerti atau belum? Boleh satu orang? Ada yang mau coba? Iya, sama dengan negasi A. Y sama dengan negasi A, betul ya. Siap, NIM-nya berapa? 67/20 052. 052. Oke, jadi kalau kita lihat di sini kan nilai yang sama yaitu adalah di sini. Karena kalau kita lihat ke samping, nilai B-nya itu kan beda. Kemudian untuk yang kedua, ini tidak bisa bertetangga dekat. Jadi memang ini harus sendiri dan ini juga harus sendiri. Jadi untuk yang pertama, yang ini maksudnya itu adalah negasi A, N negasi B, kemudian diorkan dengan AB. Gitu. Jadi kalau seperti ini memang harus disebutkan sendiri-sendiri. Nah, kita mulai masuk ke peta Karnaugh untuk 3 variabel. Kalau misalnya kita punya variabel ABC, di sini seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, untuk berapa banyak kotak yang harus kita punya, yaitu adalah 2 pangkat dari berapa banyak variabel, 2 pangkat 3, yaitu adalah 8. Jadi ada 8 kombinasi input. Ini kotaknya. Kemudian untuk penulisannya bisa seperti ini, AB, kemudian C, bisa juga seperti ini. Kemudian untuk susunannya, nah ini bisa seperti ini, AB 00, kemudian di sini 01, 11, 10. Nah ini di sini C-nya itu adalah 01. Itu boleh teman-teman menggunakan yang mana saja, tapi rata-rata itu yang digunakan adalah yang pertama ini. Jadi untuk penggabungannya, kalau misalnya ada yang bertetangga, ketentuan-ketentuannya itu adalah yang pertama, apabila ada 4 kotak yang bertetangga dekat. Nah, itu dapat digabung dan menyatakan satu variabel tunggal. 4 kotak yang bertetangga dekat. Kemudian 2 kotak yang bertetangga dekat itu dapat digabung dan menyatakan 2 variabel juga. Dan yang terakhir, kalau misalnya 1 kotak saja itu tidak bertetanggaan, maka itu akan menyatakan 3 variabel. Jadi ABC itu akan
dituliskan semuanya. Nah, untuk contoh yang pertama, jadi kalau misalnya kita punya persamaan seperti ini ya, cara penulisannya pun sama. Kita lihat perpotongan antara AB dan negasi C. AB itu ada di sini, kemudian C-nya itu ada di sini. Berarti untuk yang pertama penulisannya itu adalah ini. Atau kita pakai ini saja deh, biar teman-teman juga paham. Jadi teman-teman tulis dulu untuk soalnya, kemudian kita kerjakan sama-sama sambil kita coret-coret. Mohon maaf ya kalau misalnya kita harus pindah-pindah untuk represent layarnya, supaya teman-teman juga benar-benar paham. Jadi di sini kita punya soal Y sama dengan AB negasi C ditambah dengan negasi A, B, dan juga C. Kemudian ada ABC dan juga A negasi B, C. Ini soal yang kita punya. Kemudian untuk menuliskannya kita mau pemetaan di peta Karnaugh. Ini kita punya 8 kotak. Kemudian ini untuk AB dan sini untuk C, 00. 1, 1, dan 1, 0, ini adalah 01. Kemudian kita lihat yang di persamaan pertama dulu. Ada AB dan juga negasi C. Negasi C ya. Jadi ada di sini, AB ada di sini, kemudian untuk negasi C itu kan bernilai 0, berarti ada di sini. Kemudian kita lihat perpotongannya, kita dapat yang ada di sini. Yang kedua, ada negasi AB. Negasi A itu adalah 0 dan B itu adalah 1, berarti ada di sini. Kemudian C itu bernilai 1, berarti kita dapat di sini. Yang ketiga, ABC itu nilainya adalah 1 semua, berarti kita dapat di sini. Dan yang terakhir kita dapat A bernilai 1, B-nya bernilai 0, 1, 0, kemudian C-nya bernilai 1. Nah, berarti ada di sini. Kira-kira nih, kalau menurut teman-teman, itu kita akan punya berapa tetangga dekat? 2. 2? 3? Ada yang mau berpendapat lagi? 3, Pak. Ada yang 3. Jadi kita kembali lagi nih ke ketentuan yang tadi. Jadi kalau misalnya penggabungan kotak-kotak untuk 3 variabel, saya bacakan saja ya. Penggabungan kotak-kotak untuk 3 variabel, ketentuan yang pertama yaitu adalah 4 kotak yang bertetangga dekat dapat gabung dan menyatakan 1 variabel tunggal. Kemudian yang kedua, ada 2 kotak yang bertetangga dekat itu dapat digabung, dan yang ketiga 1 kotak yang tidak bertetangga dekat. Jadi jangan kalian lihat karena di sini itu berjajar nih 1, 2, 3. Nah itu bisa digabungkan Kak? Oh tidak bisa. Jadi teman-teman harus kembali lagi nih ke ketentuan dalam penggabungan kotak-kotaknya. Nah jadi minimal itu kalau misalnya 3 itu tidak bisa. Jadi ketentuan yang pertama tadi kan 4 kotak yang bertetangga. Apakah di sini 4 kotak bertetangga? Oh tidak. Jadi
Ketentuan yang kedua yaitu adalah dua kotak yang bertetangga dekat. Bisa digabung. Yang pertama itu bisa di sini. Ini. Kak, apakah di sini itu boleh ditetangga dekatkan dengan yang ini? Boleh, karena di sini belum bertetangga dengan yang manapun. Jadi ini bisa kita gabungkan. Kemudian yang di sini itu bisa kita tetanggakan juga dengan yang ini, karena yang di sini tadi itu belum bertetangga dekat. Kecuali kalau misalnya di sini sudah ada tetangga dekat, nah ini kan sudah punya tetangga dekat, ini dan ini baru tidak boleh. Kelihatan ya poin kecilnya yang titik-titik itu di layar teman-teman? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya, oke. Jadi di sini kemudian kita sederhanakan nih. Kita lihat untuk Y sama dengan. Jadi kita lihat dulu. Misalnya kita mau lihat yang ada di sini, yang ini dulu. Kalau kita lihat ke atas, untuk A nilainya itu adalah beda, 0 dan 1, ya kan? Kemudian untuk B itu ternyata nilainya adalah sama, B. Berarti kita tuliskan B dulu. Kalau kita lihat ke kiri, nilainya itu adalah sama, yaitu C. Kemudian yang kedua kita lihat yang di sini dulu. Nah, kalau lihat ke atas dulu, apakah nilainya A sama? Oh, ternyata nilainya A sama, berarti kita dapat A. Kemudian kita lihat nilainya B apakah sama? Tidak, berarti tidak perlu kita tuliskan. Kemudian kita lihat ke sebelah kiri, ternyata nilai dari C itu adalah sama, yaitu adalah C. Oke ya, di sini tadi kenapa A? Karena nilai A itu adalah 1, berarti kita tidak perlu negasikan karena nilainya adalah 1. Kecuali kalau memang kita dapat nilai A-nya itu adalah 0, nah, berarti kita harus tulis dengan negasinya. Nah, di sini C. Kemudian kita lihat yang terakhir, yang ini. Di sini nilai AB itu adalah sama. Kemudian nilai C berbeda kan? Karena yang di sini itu nilai C-nya adalah 0, yang di sini nilai C-nya itu adalah 1. Berarti tidak perlu kita tuliskan. Jadi kalau kita tuliskan itu persamaannya bisa seperti ini, atau mungkin kalau teman-teman mau menuliskan secara abjad, nah itu bisa menjadi AB ditambah dengan BC ditambah dengan AC. Nah, itu pun juga tidak masalah. Begitu. Tampil nggak di teman-teman? Tidak, Kak. Tidak ya? Aduh. Sorry. Oke, saya ulangkan. Jadi, saya ulangin saja. Oke ya, jadi tadi kan di sini sudah sampai di sini. Kemudian kita lihat nih, untuk persamaan yang ini, kita lihat ke atas dulu. Nilai mana yang sama. Untuk A itu kan nilainya 0 dan 1, jadi memang berbeda, tidak perlu kita tuliskan. Kemudian untuk nilai B itu adalah bernilai 1, berarti kita tuliskan dulu B. Kemudian untuk yang selanjutnya kita tarik ke sebelah kiri, nilai C-nya itu adalah sama, yaitu adalah 1. Jadi kita tuliskan. Kemudian kita lihat ke persamaan yang selanjutnya. Kita cek yang di sini. Kita lihat dulu ke variabel A dan variabel B. Untuk variabel A itu bernilai 1, yaitu kita tuliskan 1. Kemudian kita lihat di variabel yang B. Apakah nilainya sama? Ternyata untuk yang B itu yang
di sini bernilai 1, di sini bernilai 0, berarti tidak perlu kita tuliskan. Jadi kita tuliskan nilai B. Sorry ya, ini B tidak kita perlu tuliskan. Kita lihat sebelah kiri itu C. Jadi kita tuliskan langsung C. Kemudian kita lihat yang persamaan di sini. Kalau kita lihat ke atas untuk variabel A dan B, nilainya itu adalah sama, yaitu 1, berarti AB. Kalau kita tarik ke kiri, nilai C-nya yang di sini itu adalah 0, kemudian yang di sini nilainya adalah 1, jadi C-nya itu tidak perlu kita tuliskan. Jadi, kalau persamaan yang sederhana kita dapatkan seperti ini, atau mungkin teman-teman bisa tuliskan, mau nulis secara abjad deh, jadi yang pertama AB. Nah, karena bisa seperti ini pun juga tidak masalah. Gitu. Jadi Kak, kalau misalnya kita sudah dapat tetangga-tetangga seperti ini nih, ya kalau misalnya kita sudah dapat tetangga seperti ini tadi, ketentuannya apa sih Kak kalau misalnya kita mau menuliskan persamaan mana dulu yang harus kita tulis? Tidak ada ketentuannya, terserah teman-teman. Mau menuliskan persamaan yang ini dulu baru yang ini juga nggak masalah, ataupun yang ini dulu baru yang ini itu juga nggak masalah. Jadi terserah teman-teman aja. Tetapi ingat kembali dalam menentukan tetangga itu ketentuannya seperti apa, gitu ya. Jangan asal ini kan sudah berdekatan nih Kak tiga-tiganya. Nah ini aja langsung kita tetanggakan, tidak bisa karena ketentuannya tidak seperti itu. Begitu. Ini ketentuan untuk yang 3 variabel. Adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut di 4 variabel? Belum? Belum Kak. Belum ya? Oke. Saya lanjutkan dulu untuk yang empat variabel. Nah, ini contohnya kita yang tadi. Jadi menyatakan 3 buah 2 tetangga, sehingga kita sederhanakan dapat yang ini. Kemudian ini contoh yang selanjutnya, kalau misalnya kita punya persamaan seperti ini. Nah, di sini kira-kira kita punya berapa tetangga dekat? Boleh coba ditebak. Berapa banyak tetangga dekat yang kita punya? Satu, Pak. 1. Kemudian persamaan yang sederhananya kita tulis Y sama dengan C. C. Yunatan ya. NIM-nya berapa? 67 2020 162, Pak. 162. Oke. Jadi betul ya. Kita punya 1 buah tetangga dekat. Yaitu adalah ini. Kemudian kita lihat aja nih. Kalau kita lihat ke variabel AB, kan nilainya itu berbeda-beda. Ada yang 0, ada yang 1. Tapi kalau kita lihat ke variabel C, ternyata nilainya itu adalah sama. Itu adalah 1. Jadi ini kita punya 1, kemudian kita sederhanakan menjadi 1 variabel. Jadi ini maksudnya adalah kita punya 1 kelompok tetangga dekat, sehingga penyederhanaannya itu seperti itu. Untuk contoh yang selanjutnya, kalau seperti ini, mau dicoba lagi, kita punya berapa tetangga dekat?
Dan persamaannya itu menulisnya bagaimana? Y sama dengan apa? Yang sudah menjawab nanti dulu, coba diberikan kesempatannya buat teman-teman yang lain. Kalau misalnya teman-teman yang lain, baru kalian boleh menjawab lagi. Ada yang mau mencoba? Dilihat baik-baik. Berapa tetangga dekat, berapa kelompok yang kita punya, dan Y itu sama dengan apa? Tuh. 1 poin lagi. Ada yang mau coba atau tidak? So, tadi yang sudah jawab boleh deh sekarang mau jawab, kalau mau jawab lagi. 1 kelompok, Kak. Ya. Kemudian Y sama dengan B. Y sama dengan B. Betul. Oke ya. Resa ini sudah dijawab nih. Tadi harusnya cepet aja. Masih 162 kan timnya? Iya, Kak. Oke ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung, tadi kan untuk syaratnya, Kakak kembalikan dulu ke syarat yang tadi. Yang 3 variabel dalam menentukan tetangga dekat untuk penggabungannya. Yang pertama kan 4 kotak yang saling berdekatan. Kemudian yang kedua ada 2 kotak yang saling berdekatan. Yang terakhir itu adalah 1 kotak yang berdekatan. Kalau untuk contoh yang pertama itu memenuhi syarat untuk 2 yang berdekatan. Untuk contoh yang ketiga ini syarat yang pertama itu terpenuhi karena memang mereka berjajar-jajar seperti ini. Kemudian contoh yang kelima ini juga memang 1 karena ini memang mereka saling berdekatan. Jadi kalau misalnya ini, kenapa bisa dapat B sih Kak? Nah, kita lihat dulu ke variabel A. Berarti kita kan fokusnya, karena ini letaknya di kolom ini dan ini, berarti kita fokusnya yang ada di sini dan di sini. Kita lihat dulu variabel A. Variabel A ini kan yang 1 bernilai 0 dan yang 1 lagi bernilai 1. Oh, berarti itu tidak sama dong. Tidak perlu kita tuliskan. Kemudian kita lihat ke variabel B, berarti yang ada di digit yang kedua ini dan ini. Ternyata nilainya itu adalah 1. Nah, sementara kita punya Y sama dengan B. Nah, kita belum selesai nih, kita lihat dulu ke variabel C. Variabel C, karena kita punya 2 baris, berarti ya kita harus lihat C yang ini dan juga yang ini. Kalau ternyata nilainya adalah 0 dan 1, berarti tidak sama. Itu tidak perlu kita tuliskan. Jadi persamaannya, persamaan akhirnya yaitu kita dapat Y sama dengan B. Begitu caranya. Kemudian, nah ini latihannya. Kalau yang ini nanti ada tambahan buat teman-teman. Kira-kira dulu aja kalian tebak. Kita punya berapa tetangga dekat ini? Dan masing-masing tetangga dekat itu terdiri dari berapa kotak? Yuk, boleh dijawab. Yang mau coba jawab silahkan dibuka langsung aja mic-nya. Ada 2 tetangga dekat, Kak.
Dua tetangga dekat. Untuk tetangga dekat yang pertama punya berapa kotak anggota? 4 kotak. 4 anggota. Yang kedua punya berapa kotak anggota? 2, Kak. 2. Ada yang punya pendapat lain? Iriando, NIM-nya berapa? 67 064 ya? 2020 064. Ah, Oke, ada yang mau berpendapat lain? Jonathan mungkin? Sama, Kak. Sama. Anggotanya pun juga sama. Kelompok yang Iya. pertama 4, kelompok yang kedua 2. Iya, Kak. Oke. Jadi, kalau untuk yang ini itu memang sedikit berbeda. Oke ya, saya switch dulu. Layarnya sudah tampil. Untuk yang coret-coretan, saya cek sebentar. Oke, sudah ya. Jadi kita di sini itu punya, saya tuliskan dulu AB. Di sini C-nya. Satu. Kemudian sesuai soal yang tadi, jadi di sini 11, di sini 11, ini 11. Kalau misalnya kita mau kelompokkan nih, nah ini nanti jadi tambahan nih ke kalian. Jadi ini benar punya 2 kelompok tetangga dekat, tetapi untuk dalam satu kelompok itu punya berapa kotak. Nah, untuk kelompok yang pertama mungkin kalian teman-teman lihat pasti yang ini ya. Ini sudah benar punya 4 kotak dalam satu tetangga dekat. Kemudian untuk yang kedua itu tidak hanya yang ini saja, tetapi ada di sini. Loh Kak, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ibaratnya kertas ibarat ya betul. Jadi kayak kertas yang digabungkan ujung ke ujungnya. Jadi itu menjadi tetangga dekat antara yang ini dengan yang ini, itu seperti kita gulungkan begitu. Kenapa itu menjadi satu kelompok dengan 4 kotak. Jadi seperti itu. Gimana? Bisa dimengerti atau tidak? Teman-teman yang lainnya, kalau misalnya belum, saya ulangi kembali nih penjelasannya supaya teman-teman itu benar paham. Ada yang lainnya bagaimana? Sudah, berarti saya anggap sudah ya, karena tidak ada yang menjawab tidak. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita lihat. Nah, kita cek lagi nih. Kalau teman-teman bingung, Kak, gimana sih cara buat menulis persamaannya? Kalau teman-teman bingung, ya kalian lihat satu persatu dari variabelnya. Kalau misalnya kita lihat dulu yang di bundaran ini. Kita lihat ke variabel A. Oh, variabel A itu nilainya adalah 1 dan 1. Berarti kita tuliskan nih untuk variabel A. Kalau kita lihat di variabel B, variabel B itu 1 dan 0. Nah, berarti tidak perlu kita tuliskan. Kemudian kita lihat ke variabel C lagi. Ternyata 0 dan 1, berarti tidak perlu kita tuliskan. Untuk kumpulan tetangga dekat yang pertama, berarti kita mendapatkan persamaan A. Kemudian kita lihat yang di sini nih. Ini dan juga ini. Jadi kita cek lagi nih. Untuk variabel A apakah sama? Ternyata ada 0 dan juga 1. Berarti kita skip
Kemudian kita lihat di variabel yang B. Berarti ada di digit 2. Berarti di sini dan juga di sini. Oh, ternyata 0. Berarti ini kita tuliskan. Kalau lihat ke C, itu ternyata beda ya, 0 dan 1. Berarti dari peta Karnaugh yang ini, kita mendapatkan yang sederhana, yaitu adalah Y sama dengan A or B. Nah, itu caranya. Jadi kalau misalnya ada di ujung, kalau ada di ujung sini dan ada di ujung sini, berarti itu mereka memang bertetangga dekat. Karena ibaratnya itu menjadi kertas yang digabungkan dari ujung ke ujungnya, begitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini latihan yang sama, ini yang kedua. Nah, nanti teman-teman bisa coba. Kemudian saya coba tanya dulu deh, biar saya tahu nih teman-teman bisa paham atau enggak. Kalau untuk yang C, ada berapa? Ada yang mau coba? Salah nggak apa-apa, nanti kan kita koreksi sama Pak. Tiga. 1. 3, ada yang 1. Kemudian 1. Kemudian 3. Tadi siapa aja yang jawab? Nimnya aja. 095 Kak. 095, terus siapa lagi? 205, Pak. 205, satu lagi. 214, Kak. Oke. Jadi untuk yang ini, yang paling gampang dulu, kita lihat ini dengan ini, ya kan? Ini yang paling gampang. Ada satu tetangga dekat. Kemudian kita lihat lagi, kalau yang ini tuh pasti coret-coret sendiri. Sebentar, saya ulangi lagi. Untuk yang pertama paling gampang ini dengan yang ini. Kemudian yang kedua ada yang ini. Mungkin kakak ganti tintanya aja. Yang kedua kita dapat yang ini dengan yang ini. Ya. Kemudian, apakah ini sendirian saja? Tentu saja tidak, karena seperti yang tadi saya sudah bilang, jadi ibarat kertas itu digabungkan menjadi satu, nah itu jadi bisa bertetangga dekat dengan yang ini. Jadi yang ini dengan yang ini. Jadi ada 3 tetangga dekat, 3 kelompok, masing-masing itu beranggotakan 2 kotak. Begitu. Itu ya. Jadi kalau misalnya kalian ditanya yang ini, ya ini dengan ini itu juga bertetangga dekat. Gitu. Kemudian ini bisa dengan yang ini lagi. Nah, jangan kalian terkecoh ini dengan ini, kemudian kalian ini dengan ini. Nah, jangan seperti itu. Tetapi karena ini sudah bertetangga dekat dengan yang ini, jadi cukup yang ini saja. Untuk yang B,
supaya teman-teman tidak bingung. Nah, jadi saya jelaskan lagi di sini. Jadi kalau untuk yang B, ini bertetangga dekat dengan ini, yang ini dengan yang ini. Nah, karena kemudian ini langsung bertetangga dekat dengan ini, tapi jangan kalian tetangga dekatkan dengan ini lagi, karena ini, yang ini sudah bertetangga dekat dengan yang ini. Jadi cukup sampai di sini aja. Jangan kalian tambahkan. Jangan lagi kalian tambahkan dengan yang ini, begitu. Karena ini nanti masuknya ke kelebihan kelompok kalau seperti ini. Ini untuk yang B, kemudian kalau untuk yang D, kalau untuk yang D itu memang hanya ada dua, yang satu 4 kotak, yang satu 2 kotak saja. Kalau ini sudah jelas sekali. Ini untuk 4 variabel, jadi 2 pangkat 4, kita punya 16 kotak. Kemudian untuk penulisannya bisa diatur seperti ini. Boleh AB-nya di atas, boleh AB-nya kalian tulis di sini, disesuaikan saja. Kemudian untuk penulisannya seperti ini. Nah, untuk penggabungannya, ketentuan-ketentuannya yaitu adalah kalau misalnya ada 8 kotak yang bertetangga dekat, itu bisa kalian gabungkan. Yang kedua 4 kotak, kemudian yang ketiga 2 kotak, dan yang terakhir itu adalah 1. Kalau misalnya ada 8 kotak yang bertetangga, berarti itu menyatakan 1 variabel saja. Kalau misalnya yang selanjutnya itu 4 kotak, itu menyatakan 2 variabel saja, dan seterusnya. Ya, ini contohnya. Kalau misalnya kalian punya persamaan seperti ini, cara penulisannya seperti tadi. Nah, kita tentukan nih, di mana saja letak mintermnya atau nilai satunya. Setelah itu baru kita tetangga dekatkan. Kalau ini sudah jelas ya, kita punya 1 karena ini 4 kotak berjajar-jajar. Jadi kita lihat dulu ke variabel AB mana yang sama, kemudian setelah itu kita lihat ke variabel CD mana yang sama pula, sehingga kita mendapatkan A, N, C. Ini contoh yang selanjutnya. Nah, kalau seperti ini juga menyatakan 1 tetangga dekat dengan 4 kotak. Jadi ini dan sini ini menjadi satu tetangga dekat. Kalau misalnya ada yang di sini dan di sini, itu deh, itu juga 1 tetangga dekat. Begitu. Nah, ini contoh yang lainnya juga. 8, jadi ini hanya menyatakan 1 variabel saja, yaitu adalah variabel B. Karena A untuk yang digit pertama 0, untuk yang pertama 0 dan yang kedua itu 1, jadi beda. Kalau B itu kan sama-sama bernilai 1. Itu. Nah, kalau ini biasanya ada yang terjebak di sini.
Coba deh kakak minta satu orang. Yang sudah menebak, kasih kesempatan temannya dulu. Kalau tidak ada yang menebak, baru teman-teman nanti silahkan menebak lagi. Ada berapa tetangga dekat dan masing-masing tetangga dekat itu berapa kotak? Yuk, satu orang. 2 Kak. Bisa. Nilainya berapa? Berapa? Mari dituliskan ya, suaranya kurang jelas nih. Dua kan ada 2 tetangga dekat. Kemudian masing-masing tetangga dekat itu punya berapa kotak, berapa banyak kotak. Dituliskan di itu aja, di kolom chat. Karena kebetulan suaranya Diva itu kurang jelas. Delapan dan 4. Oke, betul ya. NIM-nya Diva berapa? Jadi 8 itu adalah yang ini. Maaf ya kalau misalnya coretannya kurang bagus. Kemudian 4 itu yang ini. Jadi jangan 6 ya teman-teman, karena itu bukan syaratnya. Syaratnya itu adalah 8, 4, 2, dan 1. Oke, ini untuk latihan-latihan yang selanjutnya nanti bisa teman-teman coba. Ini untuk peta Karnaugh 5 variabel. Jadi 2 pangkat 5 ada 32 kotak. Nah, untuk ini ada 2 cara penulisan. Yang pertama itu dengan gray code, yang kedua itu dengan binary. Nah, perbedaannya itu adalah yang penulisan yang ada di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan yang gray code itu adalah 110-nya itu di depannya sini. Jadi dibalik, yang ini di sini, kemudian yang ini di sini, jadi sebaliknya. 100-nya di sana. Nah, kalau kita pakai yang seperti itu ibarat kata itu adalah cermin. Kalau misalnya kita pakai yang ini, itu adalah tempatnya yang berkesesuaian, itu baru yang tetangga dekat. Jadi maksudnya begini. Ini kita masuk ke syaratnya dulu. Syarat untuk penggabungan dalam 5 variabel. Jadi kalau misalnya kita punya 5 variabel, syarat yang pertama ada 16 kotak yang bertetangga dekat, itu bisa digabungkan untuk menyatakan satu variabel. Kemudian ada 8 kotak, ada 4 kotak, 2 kotak, dan 1 kotak. Nah, urutannya seperti itu. Kemudian untuk contohnya ini kalau seperti ini, kalau kita menggunakan yang di atasnya seperti ini, ibaratnya itu adalah tempatnya yang berkesesuaian seperti ini dengan ini, dan ini dengan ini, itu adalah satu tetangga dekat. Jadi ada dalam satu tetangga dekat ini kita punya 8 kotak. Tetapi kalau misalnya kita pakai yang tadi, kalau misalnya 110-nya itu yang ada di depan sini, ini 110, kemudian di sini 111, ini 101, dan sini 100. Nah, itu baru seperti cermin. Ini ibarat kata di sini ada cermin. Kalau yang berkesesuaian, kalau misalnya ini kita mau cari yang berkesesuaian, itu ya tempatnya ada di sini. Nah, jadi ini dengan yang ini itu bertetangga dekat. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang pertama tadi, yang ini, jadinya tempatnya yang berkesesuaian itu adalah yang bertetangga dekat. Jadi kalau yang ini itu kita punya 2 kelompok bertetangga, 2 kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu ada 8 kotak. Jadi kita tuliskannya seperti ini.
Kemudian untuk contoh yang kedua, ini merupakan satu tetangga dekat dengan 16 kelompok. 16 kotak. Jadi kita hanya menyatakan B. Nah, kalau seperti ini teman-teman, kalau bingung cek aja satu per satu variabelnya. Jadi yang pertama kita cek variabel A, yang di sini dan di sini apakah sama? Oh, ternyata beda. Kemudian kita cek dulu variabel B. Kita cek variabel C. Kita cek juga variabel D dan E. Kalau D dan E kan sudah pasti beda. Kita lihat yang ke atasnya. Jadi kita menyatakan satu variabel yaitu adalah nilai B karena sama-sama satu. Ini latihannya, bisa teman-teman coba. Kemudian kita kalau punya 6 variabel, berarti 2 pangkat 6, kita punya 64 kotak. Ini kombinasinya, bisa dituliskan seperti ini, atau mungkin kalian bagi dengan 3 variabel, yang di atas ABC, kemudian yang di bawah sini itu DEF, itu juga tidak masalah. Ini untuk penggabungannya, kalau misalnya kita punya 6 variabel, berarti ada 32 kotak yang bertangga dekat, ada 16, 8, 4, dan 2 dengan 1. Ini tadi yang sempat saya bingung, yang sempat saya singgung waktu di awal. Jadi ada jika pengelompokan satu tidak dilakukan secara hati-hati, maka ada kemungkinan kita membuat kelompok satu yang tidak perlu. Jadi pengelompokan yang berlebihan ini akan menghasilkan fungsi boolean dengan term yang tidak diperlukan. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Nah, sebenarnya kan yang ini itu kan sudah ditetangga dekatkan dengan yang ini. Dan yang ini sudah ditetangga dekatkan dengan yang ini. Jadi yang ini sama yang ini tuh sebenarnya tidak perlu lagi ditetangga dekatkan. Karena keduanya sudah mempunyai tetangga dekat masing-masing. Kecuali kalau memang belum ditetangga dekatkan, nah itu baru diperbolehkan. Itu. Nah, kalau kita tuliskan, kalau ini masih kita tetangga dekatkan kan kita dapatnya seperti ini. Tetapi kalau misalnya kita hilangkan, dengan seperti ini kita mendapatkan fungsi yang lebih sederhana lagi. Nah, itu maksudnya. Kalau yang tadi saya contohkan itu yang ada di variabel, nah ya 3 kalau nggak salah, supaya teman-teman juga tidak bingung lagi. Nah, jadi yang ini tadi yang B. Karena ini sudah dengan ini, ini dengan ini, jadi yang ini dengan yang ini itu tidak perlu lagi. Begitu. Kemudian, nah ini ketidakunikan fungsi hasil penyederhanaan. Jadi kalau, nah ini salah satu cara untuk menyederhanakan fungsi boolean. Kemudian fungsi yang lebih sederhana ini akan mempunyai jumlah literal yang cukup dan jumlah term yang lebih sedikit daripada fungsi asalnya. Tetapi hasil penyederhanaan itu tidak selalu unik. Jadi maksudnya adalah mungkin terdapat beberapa bentuk fungsi minimasi yang berbeda meskipun jumlah literal dan jumlah termnya itu sama. Jadi maksudnya seperti ini contohnya. Ini fungsi minimasi, ini untuk bentuk yang pertama. Nah, ini untuk pengelompokan yang pertama, kemudian ada kemungkinan pengelompokan yang kedua, seperti ini. Hasilnya juga seperti ini. Kemudian ada kemungkinan lagi pengelompokan yang ketiga. Nah, jadi masih ada beberapa kemungkinan. Begitu.